1 tahun berlalu kasus pembunuhan ibu dan anak yang jasadnya ditemukan dalam bagasi mobil di garasi rumah di Kabupaten Subang masih belum terungkap. Polda Jawa Barat yang mengambil alih penanganan kasus dari Polres Subang sejak November 2021 hingga saat ini belum bisa menunjuk satu pun tersangka. Kita simak laporan khas redaksi berikut ini. 18 Agustus 2021 terjadi sebuah pembunuhan tepat di Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia, yakni Tuti Suhartini dan Amalia Mustikaratu. Dan di rumah inilah kedua jenazah ditemukan di dalam sebuah mobil hitam yang terparkir di tempat parkiran rumah. Dan sudah 1 tahun berlalu, namun pihak kepolisian belum menentukan siapa tersangka dari kasus pembunuhan ini. Tuti Suhartini, 55 tahun, ditemukan tewas oleh suaminya, Yosef Hidayah. Pada hari itu, sekitar pukul 7 pagi, Yosef yang baru pulang dari rumah istri keduanya di daerah Cijengkol mendapati rumah Tuti dalam kondisi berantakan. Tuti dan anaknya Amalia, 23 tahun, tidak terlihat, meski Yosef telah mencoba menghubungi melalui ponsel. Yosef pun melapor ke Polsek Jalan Cagak yang berjarak 1,5 kilometer dari rumah. Polisi kemudian menemukan jenazah Tuti dan Amalia di dalam bagasi mobil yang terparkir tepat di samping rumah. Mereka ditemukan dengan luka benda tumpul di kepala. Pemeriksaan awal kepolisian menunjukkan tidak ada tanda-tanda orang masuk secara paksa ke dalam rumah. Ponsel milik Amalia tidak ditemukan, tetapi barang-barang berharga di dalam rumah masih utuh. Sebagai orang terdekat, Yosef menjadi salah satu orang yang pertama diperiksa polisi. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, polisi tidak menetapkan Yosef sebagai tersangka. Pembunuh Tuti dan Amalia tidak menghabisi ibu dan anak ini secara bersamaan. Menurut hasil otopsi, Tuti meninggal lebih dulu, Amalia 5 jam kemudian. Keduanya mengalami retak tulang tenggorok diduga akibat pukulan benda tumpul. Meski sudah mengantongi hasil otopsi dan mengumpulkan bukti-bukti, pihak kepolisian mengatakan tidak mau terburu-buru menetapkan tersangka. Dari progres kita ini cukup berjalan agresif ya, karena sampai sekarang kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 126 saksi. Nah, kemudian 121 saksi. Kemudian barang bukti itu sudah sampai 216 barang bukti yang kita sita. Kemudian kita sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 TKP dan sudah melibatkan beberapa ahli ya, ahli DNA, ahli sketsa wajah, kedokteran forensik, kemudian juga satwa. Nah ini beberapa dukungan saksi ahli sudah kita gunakan. Pada awal Agustus 2022, Polda Jawa Barat sempat menangkap seseorang berinisial S di Muara Angke, Jakarta Utara. S diduga berada di sekitar lokasi saat pembunuhan terjadi. Namun saat ini S sudah dilepaskan dan statusnya masih sebagai saksi. Update terakhir itu tidak ada sebenarnya, ya. Penangkapan seseorang yang disinyalir namanya Sis itu juga tidak ada kaitannya yang jelas. Hari ini pihak Polda tidak menerangkan siapa dia, hubungannya dengan korban apa, dengan keluarga korban apa, di TKP seperti apa, kita tidak tahu. Artinya tidak di-cross-check? Tidak di-cross-check, tidak disampaikan kepada publik dengan jelas, dengan tegas. Pada 17 Agustus 2022, polisi melepas garis polisi di tempat kejadian perkara. Meski telah menerima kembali kunci rumahnya, Yosef masih enggan untuk masuk ke dalam rumah. Ia masih menanti keadilan bagi istri dan anaknya. Semoga terungkap siapa pelakunya, ditetapkan pelakunya, dan diberi hukuman seberat-beratnya, sekali lagi, hukuman seberat-beratnya, hukuman mati, itu aja. Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala melihat ada 3 hal yang membuat kasus ini seolah terhenti dan belum bisa mencapai titik terang. Pertama adalah soal tidak rapinya proses olah TKP atau tempat kejadian perkara saat pertama kali proses pemeriksaan dilakukan oleh Polres Subang. Misalnya, sidik jari yang tidak terambil, atau bekas puntung rokok yang ternyata berasal dari anggota kepolisian sendiri. Faktor kedua adalah banyaknya versi cerita dari setiap saksi yang diperiksa oleh pihak kepolisian. Sementara faktor ketiga, adanya keengganan beberapa pihak di kalangan kepolisian untuk menggunakan data DNA sebagai metode
dalam mengungkap kasus. Padahal, dengan rentang waktu yang sudah terlalu lama dari kejadian, data DNA bisa menjadi bukti yang bertahan lama selain data digital. Dari berbagai alat tes yang mengarah pada terdapatnya bukti-bukti forensik itu, ada dua sebenarnya yang tak lekang oleh waktu, yakni digital forensik dan DNA forensik. Digital forensik kelihatannya itu juga jadi soal karena minim sekali. Ini juga menarik nih, kenapa kok pada hari itu minim sekali, dan pada hari-hari sebelum hari H itu juga lalu kemudian tidak terlihat ada data rekord yang mencerminkan bakal terjadi pembunuhan begitulah, sehingga lalu udah susah bagi polisi untuk kemudian mengarah pada satu orang. Nah, oke, kita digital forensik kita kesampingkan. Nah, bagaimana dengan DNA forensik? Nah, di sini nih yang menurut saya perlu habis-habisan ya. Yosef dan pihak keluarga telah melayangkan surat permohonan kepada Presiden Joko Widodo serta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar kasus pembunuhan di Subang dapat segera terungkap. Angga Putra, Kavijati, Subang, Jawa Barat.